untuk bernyanyi, untuk menang. Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam doa sehati malam hari ini edisi 3 Juni 2026, meluncur dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Kita telah memasuki bulan yang baru, bulan yang ke-6. Kita sudah berada di pertengahan tahun 2026. Dan percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Setiap musim dalam hidup kita, Tuhan selalu hadir dan menolong kita semua umatnya yang mengasihi Dia. Selamat malam saudaraku yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam untuk Ibu Yuli Nur, Pak Joni di Lampung. Selamat bergabung Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya sehat selalu dan dalam berkat Tuhan yang berkelimpahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa berbuat baik. Kita berlomba-lomba untuk selalu berbuat baik, dan kita senantiasa harus mencerminkan kasih Kristus kemanapun kita berada. Kita melangkah dimanapun kita ada. Kita menebarkan kasih Tuhan Yesus Kristus kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa bahwa kita ini adalah garam dunia. Kita ini adalah terang dunia. Kita ada di bumi ini dengan maksud yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, yaitu supaya kita menjadi agen-agennya Tuhan. Kita menjadi alat-alatnya Tuhan untuk mewartakan betapa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa atas umat manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Sebab itu yang difirmankan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, pada waktu kita berbuat baik, kita tidak tahu mengapa dan bagaimana. Tetapi atas dorongan Roh Kudus, saya percaya Tuhan memerintahkan kita untuk selalu berkati dan berbuat baik. Percayalah, walaupun kita tidak mengerti saat ini, tapi suatu saat Tuhan akan memperlihatkan kepada kita setiap taburan yang kita berikan hari-hari ini. Tuhan akan perlihatkan tuayan-tuayan yang luar biasa, panen raya, dan Tuhan hadir di situ. Percayalah, ketika kita setia dan ketika kita belajar taat, kita akan melihat kuasa Tuhan yang heran dan ajaib dinyatakan dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada firman-Nya, percayalah kepada janjinya, sebab Ia setia. Tuhan Yesus selalu hadir. Tuhan akan selalu memegang kita dengan tangan kanannya yang memberikan kita kemenangan hari lepas hari. Jangan putus asa, jangan patah semangatmu. Tetaplah setia dalam ibadahmu, tetaplah setia dalam pelayananmu, tetaplah setia berbuat baik. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
cara mendatangkan kebaikan buat kami yang mengasihi Engkau. Kami akan selalu tanam dalam hati kami bahwa kami adalah alat-Mu. Kami semua adalah garam dan terang bagi bumi ini, bagi dunia ini Tuhan. Karena itu pakai kami lebih lagi Tuhan. Perbaharui kekuatan kami, perbaharui visi kami Tuhan, perbaharui misi kami Tuhan, perbaharui setiap hidup kami Bapa, agar kami semakin dipertajam seperti anak-anak panah yang melesat jauh lebih melampaui dari segala ekspektasi kami sebagai manusia. Kami mau Tuhan, inilah kami Tuhan, setiap kami, bentuk kami malam hari ini melalui firman Tuhan yang mau kami akan dengar melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Biar kuasa-Mu akan hadir melawat kami di rumah kami masing-masing, hingga kami yang mendengarkannya, kami menerimanya, menangkapnya dengan iman, menangkapnya dengan penuh harapan bahwa Engkau sungguh-sungguh nyata buat kami. Dekati setiap kami yang mengikuti live streaming malam hari ini Tuhan, dan kami sambut berkat firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami dari Purwokerto, Kota Mendoan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, hidupnya ditolong, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu hal malam hari ini, yaitu tentang doa. Seringkali orang memahami doa itu sebagai nafas hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup orang Kristen, orang percaya. Pertanyaannya adalah, apa yang kita doakan hari-hari yang kita lalui? Apa yang telah menjadi doa-doa kita, saudaraku? Dan apa yang sudah kita kerjakan atas doa-doa kita? Nah, biasanya ada sebuah pernyataan bahwa doamu pasti didengar oleh Tuhan. Pasti didengar. Ya, karena Tuhan kita adalah maha mendengar, saudaraku. Kalau dipertanyakan hal yang kedua, apakah doamu itu dijawab oleh Tuhan? Biasanya ada 3 hal, ya kan? Jawaban pertama, Tuhan mengabulkan. Jawaban kedua, Tuhan mempertimbangkan. Jawaban ketiga adalah tidak. Tapi hari ini saya mengajak saudara sesuatu hal yang berkaitan dengan doa yang mungkin tidak banyak orang suka, ya. Tidak banyak orang suka. Kenapa? Allah, Tuhan tidak mendengar doamu. Kenapa? Mengapa? Bahkan setiap orang yang punya kebiasaan doa di pagi hari setelah bangun tidur, entah bangunnya jam berapa, dan doa subuh, ya, doa pagi, ya, sudah seperti biasa, agenda rutin bahwa setiap bangun pagi itu berdoa, membaca Alkitab. Nggak tahu doanya itu apa. Terus ada jam doa siang hari, ya, jam 12 sampai jam 1 masuk kamar berdoa. Entah yang didoakan itu apa, ya kan? Terus nanti malam menjelang tidur
secara rutin juga berdoa. Pertanyaannya, entah yang didoakan itu juga apa. Jadi doa seperti hal yang biasa. Karena slogannya adalah doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Pertanyaannya, apakah doa kita dijawab oleh Tuhan? Dikabulkan oleh Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara, saudara akan bisa menyimpulkan sendiri bahwa doamu akan dikabulkan oleh Tuhan atau ditolak oleh Tuhan. Ya kan? Saudara akan memiliki penilaian sendiri bagaimana Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Saya ingin mengajak saudara ya membaca di Amsal pasal 28. Amsal pasal 28 ya, selamat malam Bu Yuli, selamat malam saudara-saudaraku. Amsal pasal 28 ayat yang ke-9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Apa maksud firman Tuhan dengan bunyi seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan ya? Apa maksud firman Tuhan itu? Ya. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Kenapa doa seseorang itu menjadi kekejian di hadapan Tuhan? Pasti ada alasan firman Tuhan mengatakan demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita akan melihat, saudaraku, ya, Allah tidak mendengarkan doa orang yang melawan hukum. Ya. Tuhan tidak akan mendengar orang-orang yang melawan hukum. Artinya apa? Ya. Orang yang senang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan firman Tuhan, hukum Tuhan, perintah Tuhan, ajaran Tuhan. Ya. Artinya orang tersebut hanya mau berkata-kata kepada Tuhan, tapi tidak mau mendengar Tuhan berkata-kata kepada dia. Saudaraku, seseorang hanya mau berbicara kepada Tuhan, tapi tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan. Ya, sementara apa yang Tuhan bicarakan itu adalah perintah Tuhan, ajaran Tuhan, hukum Tuhan, firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini kita melihat bahwa siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, tidak mendengarkan ajaran Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, menolak firman Tuhan, doanya itu adalah kekejian. Doanya itu ditolak, ya. Bahkan dikatakan Allah pun akan merasa muak terhadap doamu, doanya. Ya. Dalam doa kata-kata manis keluar, tapi dalam tindakan selalu melanggar firman Tuhan, selalu melawan firman Tuhan, selalu mengabaikan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seseorang bisa memberi kesimpulan terhadap sikapnya sendiri, bagaimana respon Tuhan terhadap dirinya, bagaimana sikap Tuhan terhadap dirinya, bagaimana jawaban Tuhan atas doa-doanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, jika engkau tidak mentaati hukum Allah, jika engkau tidak mentaati firman Tuhan, maka Tuhan pun akan merasa muak terhadap doa-doa kita. Ya, bagaimana mungkin di satu sisi kita berdoa kepada Tuhan, minta diberkati oleh Tuhan, tapi di sisi lain kita tidak mau dengar Tuhan mau bicara terhadap kita.
Orang yang memalingkan telinganya dan tiada mau mendengarkan akan firman Tuhan, jikalau doanya sekalipun, maka menjadi suatu kebencian, kejijikan, kebencian, rasa muak muncul di situ, saudaraku. Kalau sudah muak, saudaraku, ya mustahil doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Jadi bagaimana sikap kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena sikap kita menentukan jalan hidup kita, sikap kita menentukan masa depan kita, sikap kita menentukan doa-doa kita. Maka doa-doa kita harus berbanding lurus dengan tindakan kita. Doa-doa kita harus sejajar dengan tindakan kita. Doa-doa kita harus sama dengan tindakan kita, kelakuan kita. Jika kita mau berdoa, Tuhan berkati aku, bagaimana kita juga bisa memberkati Tuhan? Nah, jangan Tuhan tok yang diperas, ya kan? Seolah-olah kita itu rentenir, nagih terus ke Tuhan. Loh, bagian Tuhan apa? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita merenung bagaimana kehidupan rohani kita hari-hari ini. Apakah kita sedang melakukan hal yang rohani, atau justru hal kemunafikan yang terjadi dalam pertumbuhan perjalanan rohani kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saya mengajak saudara, bila orang tidak mendengarkan ajaran Allah, ia tidak akan mengabulkan doanya. Jadi jawabannya pasti tidak dikabulkan. Ya, doa yang tidak dikabulkan adalah doa seseorang yang tidak mau mentaati firman Tuhan. Jadi doa dan ketaatan itu berbanding lurus. Doa dan ketaatan itu sejajar. Doa dan ketaatan itu berjalan seiring seirama. Tidak bisa doa dan ketaatan itu dipisahkan, saudaraku. Orang yang rajin berdoa tapi kehidupannya tidak sesuai dengan kemauan Tuhan, doanya ditolak. Ya. Doanya tidak dijawab. Ya. Ia tidak akan mengabulkan doanya. Nah, saudaraku, ini bukan penghakiman, karena firman Tuhan itu yang akan menjadi hakim. Ya. Bagaimana kita berdoa dan dikabulkan Tuhan? Ya. Hiduplah selaras dengan doa-doamu. Ketaatanmu menentukan jawaban doamu. Ketaatanmu menentukan dikabulkan doamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara ayat 7, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Jadi kalau kita memelihara hukum, ya, menerima ajaran Tuhan, menerima firman Tuhan, kita itu punya pengertian bahwa kita itu saling, ya, kepada Tuhan. Ya. Bukan kita minta kepada Tuhan terus, tapi apa yang Tuhan mau kita juga kerjakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan pesuruh, tapi Tuhan itu adalah raja. Jika Tuhan itu raja, raja yang disenangkan, maka kita akan menikmati reward, kelimpahan dari sang raja, ya, kemurahan dari sang raja, berkat dari sang raja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Ayat 14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu berbahagia. Kenapa? Doanya dikabulkan oleh Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ini yang namanya bagaimana kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh orang lain, saudaraku.
Jadi orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Ia adalah orang yang berbahagia karena doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Karena doanya bukan hanya untuk memuaskan kepentingan egonya saja, tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya, bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya. Saya percaya firman Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan orang tersebut. Kenapa? Karena yang ia kabarkan, yang ia ceritakan adalah kebaikan Tuhan. Dia hidup sesuai dengan kemurahan Tuhan. Maka Tuhan bermurah hati mengabulkan doanya. Karena doanya untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Jawaban doanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, saya percaya bahwa Tuhan mengabulkan doa-doamu. Orang yang berbahagia, ya, orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ya, ada banyak pencobaan dalam hidupnya. Ya, ada banyak kebocoran dalam kehidupannya. Ada banyak hal yang membuat kehidupannya tidak tenang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya Tuhan itu setia dengan firman-Nya. Tuhan itu setia dengan janjinya. Ia tidak pernah ingkar janji dengan apa yang pernah ia katakan, apa yang ia firmankan dalam Alkitab. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ia adalah Allah yang bertindak. Ya, barang siapa yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, maka ia akan bertindak. Ia akan memelihara untuk menolongmu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari-hari ini ada banyak orang tidak sadar bahwa ia menyangka berjalan di jalan yang lurus, padahal ujungnya adalah maut, saudaraku. Karena apa? Ia menganggap apa yang ia pikir baik itu adalah kebenaran, tidak diuji oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Ya, firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang baik belum tentu benar, yang benar sudah tentu baik. Tapi belum tentu disukai oleh banyak orang. Karena hal yang benar itu seringkali tidak mengenakan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Percayalah. Malam hari ini saya mengajak saudara, jangan keraskan hatimu, ya. Terbuka dengan firman Tuhan. Biasanya dalam doa orang itu mengawali, bukalah hati kami. Ya. Itu hal yang keliru, ya. Kalau kita berdoa, kita yang berkata, Tuhan, ku buka hatiku untuk kebenaran firman-Mu. Bukan nyuruh Tuhan yang buka. Ya kan? Ada banyak bahasa-bahasa yang dipakai oleh orang Kristen, itu hal yang aneh-aneh, ya. Kenapa? Wong yang punya hati kita yang suruh buka Tuhan. Padahal yang butuh perubahan adalah kita. Maka kitalah yang punya kewajiban untuk membuka hati. Tuhan, ku buka hatiku untuk menerima kebenaran-Mu dan siap untuk mengalami perubahan. Harusnya begitu. Jangan nyuruh Tuhan yang buka. Wong gemboknya nggak kita serahkan kepada Tuhan. Kok kita minta Tuhan buka pintu hati kita? Ya, Tuhan itu ketok. Kita buka tidak, jangan suruh Tuhan yang buka pintu. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih, sekali lagi bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya. Kenapa doaku terasa hambar? Karena doa tanpa ketaatan itu sama halnya sesuatu hal yang tidak ada faedahnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya,
itu hanya sebagai kewajiban, itu hanya sebagai rutinitas, bahwa seseorang berdoa karena biasa berdoa, tapi tanpa tahu tujuan berdoanya untuk apa. Ya kan? Mari kita sama-sama belajar menjadi pendoa-pendoa yang berkualitas, menjadi pendoa-pendoa yang berintegritas, menjadi pendoa-pendoa yang punya tindakan benar, saudaraku. Saya percaya doamu dikabulkan oleh Tuhan, ya. Doa dan ketaatan itu berbanding lurus. Doa dan ketaatan itu sejajar. Doa dan ketaatan itu berjalan bersama-sama, seiring sejalan. Jadi kalau doa dan ketaatan berjalan bersama-sama, Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Yang percaya katakan amin. Tapi sekali lagi, ya, jika kita mengeraskan hati, memalingkan telinga kita dari firman Tuhan, maka di situ doa kita menjadi kejijikan di hadapan Allah. Sekaligus di situ Tuhan mau mengatakan, aku menolak doamu. Aku tidak mau dengar doamu. Ya kan? Kalau itu yang terjadi, saudaraku, alangkah sia-sianya kita menjadi orang Kristen. Ya. Sudah bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, kita sudah berdoa, memuji-muji Tuhan, ya kan, rajin ibadah, tapi Tuhan itu jijik dengan doa kita, ya kan? Itu hal yang sungguh mengenaskan, karena kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Orang yang meremehkan firman Tuhan, hidupnya akan mengalami, ya, malapetaka. Hidupnya tidak akan menikmati perlindungan Tuhan. Ya, karena yang dibuat adalah bukan memuliakan Tuhan, tapi justru menistakan Tuhan. Justru membuat Tuhan itu terluka, membuat Tuhan itu kecewa, membuat Tuhan itu muak dengan tingkah laku kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar punya hati yang lemah lembut dan belajar membuka pikiran kita, membuka hati kita, supaya firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita dan menjadi benih iman dalam kehidupan kita, bertumbuh. Bukan hanya sekedar bertumbuh, tapi juga berbuah. Jangan hanya banyak daunnya, tapi tidak ada buahnya. Itu sama aja dengan banyak berdoa, tapi kelakuannya tidak memuliakan nama Tuhan. Ya. Tindakan-tindakannya seringkali hanya menuruti kemauannya sendiri, egonya sendiri, bukan menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana memilah, menentukan apa yang kita kerjakan itu memuliakan Tuhan? Ujilah segala sesuatu. Ya. Dari mana saudara bisa tahu bahwa saudara mengambil keputusan yang tepat? Banyak-banyaklah membaca firman Tuhan. Karena saudara akan memiliki hikmat. Karena orang yang takut akan Tuhan akan mengerti segala sesuatu. Apakah ada ayatnya? Ada, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Ada. Saya akan membacakannya untuk saudara. Bentar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam Pak Victor. Apa kabar hari ini?
Ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, saudaraku. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Orang yang menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran seolah-olah pelanggarannya itu dianggap kebenaran, maka dia tidak akan menikmati keberuntungan, saudaraku. Nah, ayat yang kelima, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Orang yang mencari Tuhan dikatakan mengerti segala sesuatu. Nah, makanya ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, saudaraku. Orang yang mencari Tuhan, dia akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melakukan hal yang benar, saudara. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadilah orang-orang yang berintegritas yang dapat dipercaya. Doamu dengan tindakanmu, doamu dengan kelakuanmu, doamu dengan apa yang kau kerjakan sebanding lurus, sejajar, ya. Tidak berbeda. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Ya. Jika kita memuji-muji Tuhan, maka tindakan kita harusnya juga memuliakan nama Tuhan. Saya percaya jika engkau berdoa karena ingin memuliakan Tuhan dalam kehidupanmu, maka Tuhan mengabulkan doamu. Jika engkau memalingkan telingamu dari kebenaran firman Tuhan, maka di situ Tuhan muak dengan doa-doamu. Artinya doamu tidak akan pernah dijawab. Doamu ditolak, bahkan di situ doamu dianggap kejijikan di hadapan Tuhan. Saya percaya malam hari ini saudara adalah orang yang tepat untuk menjadi pendoa yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pendoa yang dikabulkan doanya oleh Tuhan, karena doanya itu sama dengan apa yang dia kerjakan, saudaraku. Dalam berkat nama saya berdoa untuk saudara, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepadamu dan Tuhan menaruh perkara-perkara besar dalam kehidupanmu sehingga doa-doamu dikabulkan oleh Tuhan dan menjadi alat Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan dipercayakan memenuhi kehidupanmu. Berkat kuasa Tuhan dipertaruhkan dalam perkara-perkaramu sehingga akan mengakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar dalam hidupmu. Yang orang lain menganggap rendah, engkau menganggap remeh engkau akan melakukan perkara-perkara surgawi dalam kehidupanmu dalam berkat nama Yesus. Engkau dapat berdoa terhadap orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Engkau akan berdoa dengan orang yang sedang membutuhkan pertolongan, orang itu menemukan solusi dalam kehidupannya. Dan hari ini jika engkau sedang berkata-kata dalam hatimu, dalam mulut engkau yang sedang lemah lembut, jadilah engkau sehat, pulih, dan kuat dalam nama Yesus. Engkau yang hari ini percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memperhatikan seluruh kehidupanmu, maka Tuhan itu yang akan bertindak dan berperkara dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, bahkan jalan ke depan dalam kehidupanmu. Tuhan sudah menyiapkan hal yang terbaik. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru setiap hari, setiap pagi Tuhan perintahkan mendatangi kehidupanmu. Tuhan menaruh berkat dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, bahkan berkat yang tidak lazim, Tuhan perintahkan mendatangi kehidupanmu dan kau bisa menikmatinya dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, yang percaya tangan Tuhan, firman Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Katakan amin, 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 amin. Shalom semuanya, selamat malam Pak Victor, Bu Yuli dan kawan-kawan. Kiranya berkat kemurahan terjadi dalam kehidupan kita semua. Haleluya, shalom. Bersatu denganmu.
Gereja